Dasar Swasta Bina Agro Minang merupakan sekolah swasta yang terletak di daerah perkebunan sawit. Sekolah ini adalah sekolah di bawah naungan yayasan yang merupakan binaan dari perusahaan perkebunan PT Gersindo Minang Plantation yang disediakan untuk menampung putra-putri karyawan perusahaan dan warga setempat sebagai wujud apresiasi perusahaan dalam mendukung kemajuan pendidikan di daerah Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairama. Saya adalah seorang guru di SD Swasta Bina Agro Minang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik mengenai pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional ini saya laksanakan di kelas 2 SD pada muatan pelajaran PPKN. Selamat menyaksikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, anak dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kan peranannya di masa depan, maka dalam memperoleh pendidikan hendak dapat disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Latar belakang orang tua peserta didik terdiri dari bermacam-macam suku, agama, dan budaya. Hal ini menyebabkan peserta didik di Sekolah Dasar Bina Agro Minang mempunyai karakteristik yang beragam dan dibutuhkan kemampuan ekstra untuk bisa memahami mereka. Pada tahun ajaran ini saya mengajar di kelas 2. Seperti peserta didik di kelas 2 pada umumnya, tingkat emosional peserta didik masih belum bisa terkontrol dengan baik karena mereka masih pada fase transisi yang belum memahami arti belajar yang sesungguhnya seperti pemahaman peserta didik pada kelas tinggi. Adapun tantangan yang saya hadapi pada saat memberikan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda, serta mengetahui emosi peserta didik dengan menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial dan emosional adalah menemukan kebutuhan belajar peserta didik yang sebenarnya. Karena peserta didik kelas 2 masih belum bisa diajak berkomunikasi lebih jauh mengenai cita-cita, kegemaran, dan kesukaan mereka. Tantangan lain yang saya hadapi adalah pengelolaan kelas saat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Karena jumlah peserta didik yang cukup banyak, maka saya harus ekstra dalam melakukan pengelolaan kelas agar apa yang saya lakukan tidak mampu untuk membimbing peserta didik memenuhi capaian pembelajaran. Pelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa setiap peserta didik dapat mencapai potensi maksimal mereka dan merasa termotivasi dalam proses belajar. Sebelum melaksanakan teknik pembelajaran ini, saya terlebih dahulu meminta izin kepada atasan langsung yaitu kepala sekolah dan meminta saran serta masukan dari kepala sekolah. Selain itu, saya juga melakukan diskusi dengan rekan sejawat. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, saya melakukan beberapa diferensiasi, yaitu yang pertama diferensiasi konten mengenai materi pembelajaran yang saya berikan. Selanjutnya yang kedua, saya juga memberikan diferensiasi proses kepada siswa tersebut untuk memahami pembelajaran hari itu. Dan yang terakhir adalah mengenai diferensiasi produk mengenai karya yang dapat dihasilkan oleh siswa sebagai bentuk pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Ice breaking sangat penting dilakukan di sela-sela pembelajaran agar dapat mengurangi ketegangan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran ini, saya juga melakukan teknik stop, take a deep breath, observe, and pause sebagai teknik pembelajaran yang bermanfaat dalam membangun kesadaran penuh atau mindfulness, meredakan ketegangan, dan mengembalikan fokus murid. Hal ini perlu menjadi perhatian karena peserta didik dengan usia 7 dan 8 tahun masih mudah terganggu fokusnya. Dengan teknik stop, fokus peserta didik dapat dikembalikan agar apa yang menjadi capaian kita dalam pembelajaran dapat diraih secara optimal.
Selanjutnya, saya dan peserta didik melakukan refleksi terkait pembelajaran hari itu dengan cara memberi pertanyaan seperti bagaimana perasaan peserta didik setelah melalui proses pembelajaran hari itu. Semua siswa rata-rata menjawab bahwa perasaan mereka senang dan bahagia setelah mengikuti pelajaran. Selanjutnya, refleksi yang kedua, saya menanyakan mengenai hal yang masih belum mereka pahami atau hal yang masih menjadi tantangan bagi peserta didik dalam memahami materi hari ini. Hasil dari refleksi ini, saya menemukan bahwa tidak ada peserta didik yang masih menghadapi tantangan atau kesulitan dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Ini berarti bahwa strategi pembelajaran yang telah saya lakukan bisa membimbing dan membantu peserta didik memahami materi pembelajaran dengan baik. Dalam diferensiasi produk ini, saya memberi kemerdekaan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahamannya terkait pembelajaran yang telah diberikan hari itu. Di sini saya mengarahkan peserta didik untuk membuat karya, boleh berupa lagu atau nyanyian, gambar yang diwarnai, ataupun berbentuk rangkaian tulisan yang menunjukkan pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran. Bak kata pepatah bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Setelah proses pembelajaran ini terlihat bahwa murid lebih antusias dalam pembelajaran karena telah disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya, sesuaikan dengan minat dan gaya belajar peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rezidis Mary SPD, Kepala Sekolah SDS Bina Agro Minang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ibu Khairama SPD adalah guru kelas 2 di SDS Bina Agro Minang. Pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE yang dilakukan oleh Ibu Khairama merupakan sebuah inovasi dalam pembelajaran di SD ini. Dan saya amati bahwa pembelajaran yang dilakukan itu dapat mengaktifkan siswa dan memberikan perasaan nyaman bagi siswa dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih Ibu Khairama sudah memberi inspirasi bagi guru-guru lain untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Layanti. Saya mengajar di Sekolah Dasar Swasta Bina Agro Minang, terletak di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saya merupakan rekan sejawat dari teman saya yang bernama Ibu Khairama yang mengajar juga di Sekolah Dasar Swasta Bina Agro Minang yang telah melakukan praktek pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KSE. Model pembelajaran yang Ibu Khairama lakukan memberikan motivasi terhadap saya untuk mempraktekkan juga di kelas saya. Karena saya lihat para siswa sangat aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Terima kasih Bu Khairama telah memberikan motivasi untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadifa. Saya senang belajar dengan Bu Rama. Saya tadi menempel-nempel simbol Pancasila. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zizi. Saya senang belajar Pancasila sama Bu Miss Rama. Saya bermain buka tutup. Bagus sekali.